Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatus salisatu, adapun faidah yang ketiga. Iku inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i khitamid dunya. Ini sesungguhnya aku ra'aitu itu telah melihat kulla wahidin pada setiap seseorang minan nasi dari manusia-manusia yang ada iku yas'a ya khali berusaha fi jam'i khitamid dunya dalam mengumpulkan harta benda. Khitamid dunya itu harta benda. Summa yumsikuhu, lalu ia menahannya. Qabidun, orang yang membengganggam. Yadahu, tangannya. Qabidun, wong kang gegem. Yadahu, ing tangane man. Waqidin alaihi, atas khitamid dunya. Fata'ammaltu, lalu aku berangan-angan fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ini firman Allahnya. Wallahu a'lam bimuradihi. Ma, apa saja, indakum, yang ada pada dirimu, iku yang fadu, habis sirna. Wama, dan apa saja, indallahi, pada sisi Allah, iku bakin, kekal. Fabadzaltu, lalu aku menyerahkan mahsuli, terhadap apa yang telah aku hasilkan. Mahsuli, ing opo kantin hasilno ingsun, apa yang telah aku raih. Minat dunia, dari dunia, aku serahkan liwajhillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ya kembalikan kepada Allah. Fafarraqtuhu, lalu aku membagi-bagikannya. Bainal masakini, di antara orang-orang miskin. Liyakuna, supaya jadi atau ada. Tukhron, itu sebagai simpenan. Li, untukku. Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari kronologi faedah yang ketiga ini. Ceritanya kan seorang Syekh Syakik al-Balkhali bercerita. Jadi setelah beliau berpikir, bahkan berhasil mendapatkan ilmu dari sekian disiplin ilmu selama 30 tahun, ternyata beliau bisa menyimpulkan dari sekian banyak kitab-kitab ilmu yang ada, itu muaranya pada 8 faedah. Insya Allah 8 ini. Ya 8 faedah.
Nah, kali ini yang faedah yang ketiga. Jadi ini kesimpulan, garis besar dari sekian banyak ilmu, bahkan di Al-Quran, di kitab Injil, Taurat, Zabur, ternyata muternya di sini. Ini yang ketiga. Kata beliau begini, aku telah melihat setiap orang berusaha dengan semaksimal mungkin mengumpulkan harta benda. Lalu setelah dapat, ia tahan itu, menjadi orang yang bakhil. Qabidun yadahu itu dalam arti menggenggam tangannya, itu anggapan sifat bakhil. Harta yang sudah dikumpulkan dengan susah payah, mungkin juga sampai lupa waktu, lupa kewajiban agamanya, mungkin di benaknya tersirat bahwa dengan harta ia bisa kekal, bahagia, apa saja bisa diraih, diselesaikan dengan harta, sehingga harta itu sangat disayangi, menjadikan dia sebagai orang yang bakhil. Itu pengamatan, penyelidikan sakit akeh-akeh wong ngono. Rata-rata begitu. Maka beliau berkata, fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala. Lalu aku berangan-angan, tafakur dalam firman Allah itu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisimu, entah itu harta, takhta, jabatan, kesenangan, itu akan sirna. Andaikan toh kita bisa menikmati kekayaan kita, itu pun hanya sebatas umur kita, hanya sebatas itu. Selebihnya, andaikan kekayaan itu masih ada, yang menikmati juga orang lain, ya, ahli waris kita, bahkan mungkin orang lain. Yang untuk kita ya sebatas umur kita itu. Yang celakanya kadangkala orang yang dengan susah payah mengumpulkan harta benda hingga nggak tahu waktu, nggak tahu situasi, panas, hujan, ya tempuk, sehingga mempunyai banyak harta ditumpul-kumpuli. Begitu badannya ternyata nggak bisa menikmati. Arep mangan sate gak oleh, mangan daging gak oleh. Jadi terbentur dengan penyakit. Kalau orang kayak begini ini kapan enaknya? Sementara hartanya digenggam, kapan enaknya? Nanti begitu harta itu turun kepada ahli warisnya nggak ngerti apa juga, nggak ngerti agama. Begitu orang tuanya meninggal, sudah selesai sejarah. Hartanya di tangan ahli waris yang tidak mengerti agama, nggak peduli dengan nasib orang tuanya di sana. Orang kayak begini kapan enaknya? Angan-angan sok ben ngerti, sok ben akhirat dibalas Gusti Allah. Kapan sih dibalas apa nih? Bahwa ketika punya harta nggak pernah sedekah, digenggam, nggak pernah bantu masjid dibangun, sholat dibangun, nggak pernah sedekah, beri fakir miskin, anak yatim, punya harta digenggam, sementara dia sendiri nggak bisa menikmati karena terbentur penyakit. Punya penyakit ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, selesai.
di dunia sudah bisa menikmati kekayaannya, di akhirat tambah nemen. Ada apa? Begitu celakanya orang kayak begini nih. Wa ma indallahi baq. Sementara apa yang ada di sisi Allah sifatnya kekal. Maksudnya apa di sisi Allah? Di sisi Allah adalah surga, pahala, ridho, rahmat, banyak. Itu yang dikejar mestinya, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, akan mendapatkan balasan surga dan sebagainya, terserah. Yang penting ibadah atau sedekah hartanya tadi untuk tujuan ma indallah baq. Karena yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Nah, menurut tafakur penelitian Mbah Syakik ini, beliau lalu berkata begini, fabadaltu maksuli minat dunia liwajhillahi ta'ala. Akhirnya aku serahkan semua yang aku hasilkan selama ini dari harta bendaku untuk tujuan menuju Allah, entah itu diberikan fakir miskin, anak yatim, du'afa, orang-orang yang memerlukan, atau untuk bantu masjid, musola, atau tempat-tempat ibadah, supaya itu sebagai simpananku nanti di akhir di sisi Allah. Kalau nggak begitu, kapan kita punya simpanan? Padahal pada hakikatnya sesungguhnya yang menjadi milik kita sebenar-benarnya adalah yang sudah kita infakkan ke masjid, ke musola, yang sudah kita tasarrufkan ke jalan Allah. Itu yang menjadi milik kita sebenarnya. Adapun yang masih jlenggreng ning donya iku sing omahe megah, kebune luas, gitu, mobile mewah, barangnya naik kabeh, belum tentu milik kita. Dan mungkin kita hanya sebatas diberi izin memakainya. Karena ketika di dunia sampai situ sudah kita menikmati itu. Begitu meninggal, selesai sudah. Itu bukan milik kita lagi. Yang milik kita yang nanti kita bisa dapatkan di sisi Allah, yang sudah ditasarrufkan ke jalan Allah, yaitu dengan cara disedekahkan, dibagi-bagikan kepada fakir miskin, diamalkan secara jariah, kayak di masjid ini kan jariah, yang musola, atau memberi sangu ketika ada anak yang mau menuntut ilmu di pondok pesantren, itu berjariah namanya. Nah, ma indakum yang fatu wa ma indallahi baq. Ini salah satu muara dari beberapa ilmu yang ada. Entah ilmu apa ya wis. Ujung-ujungnya yang ngono ki mau. Sik ngumpulne donya, ngumpulne ilmu kanggo apa wae, apa tujuane mau ini. Nek gak diserahne ning jalan Allah akan menjadi bumerang bagi kita. Nih, faedah yang ketiga. Baik